Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Burhan Jayadiaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan 5 pertanyaan kemarin yang dari Fastprint. Untuk yang pertama, yaitu cara mengatur atau monitoring tim di perusahaan sebelum. Nah, jawabannya adalah untuk mengatur atau monitoring tim, di perusahaan sebelum kita menggunakan sistemnya WhatsApp Web. Dikarenakan apa? Untuk perusahaan sebelum kita bergerak pada digital marketing, kita mengecek dari mulai greeting, handling with care, hingga cara mereka killing deal. Nah, dari situ kita menganalisa dari mana sih apa aspek-aspek yang belum terlampir atau aspek-aspek yang masih kurang sehingga belum mencapai sebuah target dari perusahaan. Nah, yang nomor 2, apakah sudah pernah mengalami reseller di perusahaan sebelum? Jelaskan konsep garis besar di perusahaan sebelum dengan konsep penjualan Fastprint via online. Nah, untuk perusahaan sebelum kita sudah mengalami yang dinamakan reseller, cuman kita tidak perbolehkan. Nah, untuk konsep garis besar perusahaan sebelum dengan konsep penjualan di Fastprint via online itu hampir sama, dikarenakan kita sama-sama menggunakan digital marketing, hanya target pasar yang berbeda dan barang yang dijual saja. Untuk caranya tetap sama, kita mengutamakan sebuah kepercayaan, produk knowledge, dan sebagainya. Untuk nomor 3, cara membuat forecast atau rancangan pengembangan dari sisi penjualan. Nah, untuk membuat forecast atau rancangan pengembangan dari sisi penjualan, kita melihat dari pasarnya terlebih dahulu. Nah, maksudnya untuk pada saat ini, untuk saat pandemi, kita kan juga nggak bisa untuk memaksakan sebuah customer untuk membeli barang-barang yang sifatnya sekunder. Nah, tapi bagaimana cara kita tetap menjual barang sekunder walaupun dalam keadaan seperti ini? Itu kita pikirkan, kita ambil dari riset atau mungkin kuesioner dari mitra sendiri, dari beberapa mitra yang membeli kita. Nah, kita pertanyain juga, misal mereka tetap bisa beli di kita itu dikarenakan apa, padahal sistemnya masih kayak seperti ini. Nah, nomor 4, membuat strategi penjualan via online dan menentukan budgeting untuk biaya iklan. Nah, untuk strategi via online kita hampir sama dengan yang nomor 2. Jadi kita menentukan target pasarnya seperti apa, kota-kota mana yang baru berkembang, dan kita riset juga dari kota, keseluruhan kota itu mana sih yang penjualannya paling besar. Nah, dan kenapa penjualan bisa besar di kota tersebut, itu kita cek juga. Nah, untuk menentukan budgeting kita melihat kayak sistemnya yang dinamakan sebuah bar jala. Kita bagi dulu rata di semua kota, misal 100.000 semisal. Nah, kita lihat dari situ kan, misal Instagram kita ada yang dinamakan insight, yang kita lihat insightnya dulu yang paling tinggi yang kota mana. Nah, setelah kita menemukan insight yang paling tinggi, itu tidak kita langsung untuk membayarkan atau budgeting yang tinggi, kita cek juga untuk pasarnya. Siapa tahu insight yang tinggi itu hanya mereka penasaran, cuman tidak ingin membeli produknya. Makanya kita cek ulang, kita googling dari kota tersebut itu yang berkembang di bagian apanya nih. Misal teknologi, nah berarti itu pas dengan data juga, insight tinggi, teknologi juga berkembang. Nah, di situ kita akan memasang budgeting lebih tinggi pada kota tersebut. Jadi meminimalisir yang dinamakan kayak buang-buang uang lah, tapi hasilnya nol. Nah, untuk nomor 5, berapa jumlah tim yang Anda bawahi di perusahaan sebelum dan apa saja job desk-nya? Nah, untuk jumlah tim yang saya bawahi di perusahaan sebelum itu ada 2 leader marketing. Nah, per leader marketing itu membawahi 15 marketing. Jadi total ada 32 yang saya bawahi. Nah, di situ kita berbagi job. Misal saya yang berpikir, leader yang bergerak, dan sebagainya. Nah, untuk job desk-nya sama, kita digital marketing. Tujuannya adalah menjual. Cuman dari posisi-posisi yang berbeda kita memiliki job masing-masing. Misal sebagai supervisor, kita memikirkan rancangan untuk kedepannya atau planning di hari besok. Jadi misal penjualan di hari ini jelek, bagaimana kita memikirkan bahwa di hari esok lebih bagus. Misalnya dengan apa? Ya kita cek dari marketingnya sendiri seperti apa, dari produknya sendiri sudah bagus atau belum, dari pihak pasarnya sendiri bisa menerima atau tidak, atau mungkin harga kita yang terlalu tinggi, atau mungkin dari segi kompetitor harganya lebih menarik dengan produk yang lebih bagus. Nah, itu dari tugas SPV untuk yang memikirkan hal tersebut agar berjalannya perusahaan di kedepannya itu menjadi lebih bagus. Terima kasih.